ya mereka tidak boleh kemudian membuat konten yang hoax, misinformasi atau disinformasi kayak seperti itu. Itu saya kira tidak boleh gitu. Baik, Pak Arief, ketika ini podcast juga menjadi tren, nama-nama besar yang sudah populer begitu juga masuk di sana, tetapi tidak punya badan hukum dari Dewan Pers atau lembaga yang berwenang. Apakah ada semacam usaha untuk edukasi juga ketika misalnya ada satu nama mulai naik daun, kemudian diedukasi, Anda tidak punya badan hukum loh, aturannya sebaiknya diikuti, seperti ini misalnya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Dewan Pers mengambil inisiatif untuk melakukan serangkaian pertemuan diskusi dengan para pegiat jurnalisme di media sosial. Mungkin saya bahasannya begitu ya, pegiat jurnalisme di media sosial, terutama mereka yang tidak datang dari dunia jurnalistik begitu. Nah, podcast salah satunya. Itu kita diskusikan terus begitu. Tentu saja teman-teman di kelompok ini punya pertimbangan-pertimbangan sendiri barangkali dan itu kita hargai, cuman kita kasih gambaran tentang plus minusnya yang saya katakan tadi. Kalau dia masuk ke ranah jurnalistik maka dia harus memenuhi kaidah-kaidah kode etik jurnalistik, tapi di pilihan yang lain dia bisa dilindungi jika ada satu dan lain hal begitu. Nah, terhadap podcast saya lihat memang potensi pelanggaran ya kalau kita mau pakai bahasa itu memang masih belum ada. Karena saya lihat barangkali podcast audiensnya belum sebesar media audiovisual dalam hal ini YouTube atau channel di Facebook begitu ya, karena audiensnya memang gede banget di situ. Jadi relatif masih belum begitu. Saya adalah pendengar podcast, saya rajin dengerin, saya senang dengerin podcast dari berbagai kelompok, dari berbagai genre gitu. Dan itu asik gitu, seru karena bisa diulang dengan kualitas suara yang bagus, bisa didengerin nggak harus ada waktu yang ditentukan, kapanpun kita bisa denger lagi gitu ya, kayak audio on demand. Dan umumnya bagus-bagus gitu, tapi sekali lagi saya mungkin berpesan saja kepada teman-teman para pegiat podcast dalam hal ini untuk juga lebih hati-hati. Jadi kalau belum mau masuk ke dalam ranah jurnalistik ya silahkan saja, tapi be careful, be very very careful. Karena begitu nyentil kiri nyentil kanan atau membuat konten yang sensitif begitu, ada jebakan-jebakannya. Undang-undang ITE saya kira udah memakan banyak korban dan teman-teman pegiat podcast itu juga bisa masuk ke dalamnya. Saya kira itu aja, Mas. Baik. Baik Pak Arief, ini sahabat Ahnar sudah bergabung bersama kita. Ini ada Bapak Ferdi Firmantoro, beliau dosen komunikasi politik FISIP UHAMKA. Ini langsung kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Ferdi. Waalaikumsalam. Baik Pak Ferdi, alhamdulillah bisa bergabung ya. Mungkin langsung ke pertanyaan untuk Bapak terkait ini Pak. Tadi kita sudah membahas lebih jauh ya bagaimana tren media saat ini ya, arus media saat ini, media mainstream seperti radio, kemudian lembaga-lembaga penyiaran lainnya, kemudian ada juga media-media yang sudah berkembang ya seperti podcast, kemudian YouTube dan lain sebagainya nih. Nah mungkin banyaknya media sosial yang kemudian mengikuti arus ataupun tren yang sedang berkembang nih di masyarakat Pak. Apakah ini bisa menjadi ancaman atau kemudian justru sebaliknya nih sebuah peluang kalau menurut perspektif Pak Ferdi sendiri? Ya, terima kasih Mas Anhar. Tentu berkaitan dengan apakah media digital atau media dengan lanskap baru ini apakah mengancam media-media lama konvensional atau justru menjadi angin segar perubahan. Dalam perspektif komunikasi tentu ada dua gitu. Yang pertama ada yang pessimistic view gitu ya. Yang kedua ada optimistic view gitu. Jadi ada pandangan yang pesimis dan ada pandangan yang optimis. Saya berangkat dari pandangan yang pesimis dulu. Di beberapa negara ini tentu mengalami yang namanya bagaimana beberapa media baru itu justru merusak
model bisnis media lama. Itu beberapa riset menunjukkan itu, Mas. Karena sejumlah media-media tradisional itu juga banyak yang dalam tanda kutip tutup gitu ya, versi cetaknya misalkan kalau koran, kemudian radio juga tidak beroperasi gitu ya, sampai kemudian bagaimana mereka beralih ke media digital gitu. Itu dalam perspektif yang pesimis gitu. Jadi kemudian pilihan exit strateginya dua. Kalau nggak langsung berganti, ya menutup versi lamanya. Jadi memang tentu kalau perspektif pesimis, ya menempatkan media-media baru gitu ya, itu sebagai ancaman. Tetapi kalau pandangan optimis itu ya, jadi pandangan optimis menilai justru media baru atau perubahan ke arah media-media digital itu ada sebagai bagian dari pola-pola keniscayaan yang memang perlu dilakukan. Sehingga pilihan exit strateginya dua, berkolaborasi dengan media-media digital atau kemudian sepenuhnya beralih ke digital gitu. Jadi misalnya disitulah yang kemudian media-media baru itu mampu, istilahnya kalau di dalam perspektif media dan politik itu ada istilahnya hybrid media gitu. Jadi mereka tidak mendikotomi media yang lama dengan media yang baru, tetapi justru hidup berdampingan dan malah bisa berkolaborasi. Saya kira itu yang kemudian membuat media-media yang lama pun baik radio maupun koran itu tidak ditinggalkan meskipun dengan penetrasi digital dengan berbagai variannya. Saya kira itu, Mas Anhar. Baik, Pak. Nah, kemudian ketika tadi ya media baru ada hal yang kurang tepat dalam sebuah kontennya, namun itu ramai tersebar, Pak Ferdi. Sementara media arus utama ya, ini kurang bisa menjangkau masyarakat secara luas dan juga berbagai segmen. Kemudian ketika akhirnya menjadi sebuah pembenaran, ya, apakah ini bisa menjadi sebuah ancaman, Pak? Ya, tentu jelas itu bisa menjadi ancaman karena kelemahan dari media baru gitu ya berbanding dengan media lama itu sangat minim verifikasi gitu ya, karena ada prinsip di dalam media baru gitu ya, itu ada everyone is outlet media. Jadi semua orang itu bisa menjadi media, tidak harus membuat korporasi media tertentu, harus mengumpulkan misalnya dengan modal yang besar misalnya, tidak, tapi everyone is media outlet. Sementara di media-media arus utama itu kan sangat kuat standar jurnalistiknya, misalkan standar jurnalismenya yang kemudian upaya verifikasi sampai kemudian menyajikan data dan akhirnya dikonfirmasi korespondensi itu sangat kuat. Itulah yang kemudian agak absen di media-media baru. Memang itu yang menjadi tantangan Mas Anhar untuk kita semua, seolah-olah sebagai ruang yang sangat lebih demokratis gitu ya, karena setiap orang ini kita bisa membuat media gitu, membuat podcast, membuat live Instagram misalkan dan seterusnya, tetapi dengan pola-pola yang baru tadi itu sangat minim, misalkan terkait verifikasi. Kita tahu bahwasanya beberapa ancaman yang kemudian ketika media baru itu beroperasi, seperti yang kita tahu selama ini adalah berkembangnya atau maraknya hoax misalnya. Itu adalah bagian dari representasi logika media baru itu ya. Jadi mengejar viral bisa juga menundukkan moral gitu Mas. Jadi ya yang dikejar viralitas gitu, demi kemudian karena pagar-pagarnya itu bisa relatif longgar gitu ya, tidak ada aturan-aturan yang lebih detail gitu. Jadi saya kira media-media baru itu akan tetap mengancam terkait dengan logiknya. Jadi logika medianya itu, jadi logikanya media yang dikejar berbeda, yang media lama tentu verifikasinya lebih kuat, media baru tidak. Tetapi harapannya bisa dikolaborasikan, media lama nilai-nilainya bisa dipakai kemudian dihidupkan di dalam media baru. Gitu Mas. Baik.
Baik Pak Ferdi, terima kasih untuk perspektifnya ya terkait media baru, dan sahabat Anhar, ini mungkin Ya. Kita ucapkan terima kasih untuk semua narasumber yang sudah bergabung ini ya. Pak Arief Zulkifli dari Dewan Pers, Pak Denny Bahdia dari PRSSNI, dan juga Pak Bambang Puryanto dari AJI. Pak Astro, dosen komunikasi FHK. Kami tunggu kembali di perbincangan berikutnya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih.